Saudara-saudara sekalian, mengapa politik dan agama kerap membuat kita kehilangan akal? Dalam berbagai percakapan publik, baik di media sosial, diskusi warga, hingga ruang akademik, terasa betapa cepatnya ketegangan muncul ketika topik yang dibahas itu menyentuh ranah politik atau agama. Emosi segera meluap, suara meninggi, dan argumentasi seringkali berubah menjadi pembenaran. Tidak jarang, mereka yang biasanya rasional dalam urusan lain seolah-olah kehilangan daya berpikir kritis ketika menyangkut hal-hal yang mereka anggap suci atau ideologis. Nah, fenomena ini bukan sekedar gejala kebetulan, melainkan sesuatu yang dapat dijelaskan secara teoritis, khususnya melalui kajian psikologi sosial, ilmu kognitif, dan filsafat politik. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa politik dan agama bukanlah sekedar kumpulan gagasan, tapi juga sumber identitas yang sangat dalam. Social identity theory yang dikembangkan oleh Tafel dan Turner tahun 1979 itu menunjukkan bahwa manusia memang cenderung mendefinisikan dirinya melalui afiliasi kelompok. Dan ketika identitas ini terbentuk, misalnya sebagai pendukung partai tertentu atau penganut agama tertentu, maka kritik terhadap kelompok tersebut terasa seperti serangan pribadi. Dalam konteks ini, orang cenderung membela kelompoknya secara emosional. Bahkan jika secara rasional mereka menyadari ada kekeliruan. Nah, dari sisi psikologi kognitif, Ziva Kunda tahun 1990 menjelaskan konsep motivated reasoning, yaitu kecenderungan untuk memproses informasi secara bias agar sesuai dengan keyakinan yang telah dimiliki. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa orang tidak menggunakan nalar untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membenarkan apa yang sudah mereka yakini sejak awal. Ketika kita menemukan data atau argumen yang bertentangan dengan pandangan politik atau keagamaan kita, naluri pertama bukanlah untuk mendengarkan, tetapi untuk menyangkal atau mendiskreditkan. Dalam konteks ini, argumen John Jost dan koleganya tahun 2003 tentang system justification menjadi sangat relevan. Mereka menunjukkan bahwa banyak orang itu cenderung membela sistem sosial atau politik yang sudah ada, meskipun sistem itu jelas tidak adil, karena merasa bahwa mempertanyakan sistem akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Dengan kata lain, kita lebih suka percaya bahwa semuanya baik-baik saja, ketimbang menghadapi kenyataan bahwa sistem tempat kita berpijak ternyata rapuh atau bahkan rusak. Nah, aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketegangan psikologis yang disebut oleh Leon Festinger tahun 1957 sebagai cognitive dissonance. Ketika seseorang dihadapkan pada realitas yang bertentangan dengan keyakinannya, dia mengalami ketidaknyamanan psikologis. Ketidaknyamanan ini mendorongnya untuk mempertahankan keyakinan tersebut dengan mengabaikan realitas, memutarbalikkan logika, atau mencari-cari pembenaran. Dalam urusan politik dan agama, ini menjadi sangat kasat mata.
banyak orang yang tetap percaya pada narasi yang keliru atau menyesatkan. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena secara emosional mereka tidak siap untuk mengubah cara pandang yang telah lama membentuk identitas mereka. Saudara-saudara, seorang sosiolog klasik bernama Emil Durkheim pada tahun 1912 memberikan penjelasan menarik tentang bagaimana individu bisa larut dalam semangat kolektif yang melampaui kesadaran individual. Dalam apa yang ia sebut sebagai collective effervescence, emosi massa bisa menciptakan ekstasi sosial yang membuat orang bertindak bukan sebagai individu rasional, melainkan sebagai bagian dari kerumunan yang terhanyut dalam euforia atau kemarahan bersama. Hal ini bisa kita lihat dalam kampanye politik, demonstrasi keagamaan, atau perayaan identitas lainnya. Ilmu saraf kognitif juga memberikan perspektif yang tidak kalah penting. Jonathan Haidt tahun 2012 dalam bukunya The Righteous Mind menjelaskan bahwa dalam urusan moral dan politik, emosi bekerja lebih cepat dari nalar. Otak kita itu dirancang untuk merespons ancaman secara cepat melalui sistem limbik. Sementara proses berpikir rasional memerlukan waktu dan usaha. Dengan kata lain, kita merasa sesuatu itu benar atau salah sebelum sempat berpikir panjang. Dan setelah itu, nalar datang bukan untuk mempertimbangkan, melainkan untuk membenarkan apa yang sudah kita rasakan. Akhirnya, secara filosofis, Ernst Cassirer tahun 1944 menyebut manusia sebagai animal symbolicum, makhluk yang hidup dalam dunia simbol. Politik dan agama adalah dua medan simbolik paling kuat dalam kehidupan sosial kita. Ketika simbol-simbol ini disakralkan, kritik terhadapnya dianggap sebagai penghinaan, bukan ajakan berpikir. Maka, tidak heran jika ruang publik kita seringkali menjadi medan perang simbol, bukan ruang dialog nalar. Nah, saudara-saudara, apa yang ditunjukkan oleh semua teori tadi adalah bahwa kehilangan daya nalar dalam urusan politik dan agama itu bukanlah kegagalan moral individu semata, melainkan akibat dari dinamika psikologis dan sosial yang kompleks. Kita itu cenderung berpikir dengan identitas dan merasa dengan kelompok, bukan menimbang dengan akal secara jernih. Namun ini bukan berarti kita harus menyerah. Justru inilah tantangan bagi demokrasi dan kehidupan beragama yang sehat. Bagaimana menciptakan ruang-ruang di mana nalar itu bisa hidup berdampingan dengan iman. Dan perbedaan tidak otomatis menjadi permusuhan. Tentu ini tidak mudah. Ia memerlukan keberanian untuk mempertanyakan, kerendahan hati untuk mendengar, dan kedewasaan untuk mencerna bahwa identitas bukanlah kebenaran mutlak. Dalam masyarakat yang plural dan demokratis, kita tidak bisa terus-menerus berpikir dengan kemarahan atau rasa takut. Kita butuh keberanian untuk berpikir bersama dengan nalar, empati, dan keterbukaan.